Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini pengajian kita dihadiri syubbanan kana au kuhulan, generasi tua dan generasi muda, anak-anaknya ikut hadir. Kita berharap semoga kita semuanya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden akan dimasuki orang-orang beriman. Di situ mereka akan dikumpulkan kembali dengan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan seluruh anak keturunan mereka. Berarti di dunia bareng, nanti di akhirat juga akan kumpul bareng kembali. Baik, hari ini kita akan membahas sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sifat sholat sebenarnya harusnya kita pelajari, tapi sudah kita bahas lewat fotokopian dan hadis-hadis yang sudah kita pelajari jauh lebih lengkap daripada yang ada di Bulughul Maram. Yang pertama tentang sujud sahwi. Sahwi itu lupa. Aslinya lupa jelek. Maka lupa bagian dari sifat salabiyah Allah, sifat yang tidak mungkin Allah miliki. Dalilnya, wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak pernah akan lupa. Berarti lupa itu sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lupa itu Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai pembeda antara khalik dan makhluk. Seluruh manusia tidak terkecuali pasti pernah lupa. Karena kalau Bapak buka kamus bahasa Arab, cari kata-kata insanun, terjemahannya mungkin manusia, mungkin diterjemahkan dengan lupa. Maka sumiyal insanu linisyanihi, lupa itu selalu identik pada diri manusia. Jangankan bapak-bapak, Rasulullah saja beberapa kali lupa. Lupa sholat duhur tidak duduk tahiyat awal. Lupa sholat asar cuma 2 rakaat. Lupa pernah sholat duhur 5 rakaat. Pernah sholat subuh sudah sawu sufufakum. Tiba-tiba beliau teringat sesuatu, kemudian beliau bersabda, ala makanikum, tetap berdiri di tempat masing-masing. Beliau pulang, kemudian balik lagi ke masjid, yakturu ra'sahu ma'an, terlihat air menetes dari rambut beliau. Berarti Rasulullah lupa apa? Belum mandi junub, padahal sudah sawu-sufakum. Wah, kan luar biasa. Sehebat itu Rasulullah ternyata pernah lupa belum mandi junub. Nah, kemudian kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lupa itu ada baiknya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, kalau tidak diberi lupa oleh Allah, dia akan menderita seumur hidup. Hari pertama sedihnya luar biasa. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga 1 tahun kemudian perasaannya sudah berbeda dengan hari pertama saat suaminya meninggal dunia. Itu bukti lupa yang baik. Termasuk lupa yang bapak-bapak cita-citakan, jam 1 siang lupa kalau ini saum, masuk warung kapau. Wah, udah makan rendang, minum es, jeruk, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Tiba-tiba ingat kalau ini bulan Ramadan. Berarti lupa ada baiknya.
Termasuk harusnya bayar hutang, belum punya duit, yang nagih lupa. Itu kan kita harapkan juga. Termasuk anak kecil, si Iwan, si Budi, cubit-cubitan, dua-duanya nangis, dua-duanya pulang ke rumah masing-masing. 10 menit kemudian Iwan sudah manggil Budi, "Bud, ayo main." Dia sudah lupa peristiwa 10 menit yang lalu. Siapa yang tidak lupa? Ibunya Iwan dan ibunya Budi. 2 kali Idul Adha tidak teguran gara-gara anaknya tengkar. Nah, berkenaan dengan lupa, ada lupa unik. Lupanya mukmin dan kafir di neraka. Jadi di akhirat. 2 kelompok ini sama-sama lupa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'umi ahli dunya." Nanti akan didatangkan orang kafir yang paling sukses di dunia. Fayusgobu sabghatan finnar. Begitu dicelup sekali di neraka, detik pertama di neraka, pertanyaan dari Allah adalah, "Hal marra bika naimun qad?" Masih ingat dulu di dunia kamu dikelilingi kesuksesan, saking sakitnya dia sudah lupa bahwa dulu pernah bahagia di dunia. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Nanti akan didatangkan mukmin yang paling banyak penderitaannya di dunia. Fayusgobu sabghatan fil jannah. Begitu sekali masuk surga, pertanyaan pertama dari Allah, "Hal marra bika bu'sun qad?" Masih ingat dulu di dunia kamu dikelilingi dengan penderitaan, saking nikmatnya surga sampai-sampai dia lupa bahwa dulu pernah menderita di dunia. Baik, ini beberapa contoh yang perlu bapak-bapak ketahui berkenaan dengan lupa. Baik, kita akan masuk hadis di Bulughul Maram. Hadis pertama, An Abdillah ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra faqama fir raq'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa antadara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla an yusallima thumma sallama. Akhrajahu sab'atu wa hadzal lafdhu lil Bukhari wa fi riwayatin Muslim yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa yasjudun nasu ma'ahu makana ma nasya minal julus. Baik, silakan, ada yang menerjemahkan? Bahwasanya Nabi dari Abdullah ya? Dari Abdullah bin Buhainah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengulangi mereka salat zuhur. Beliau berdiri setelah 2 rakaat yang pertama dan tidak duduk. Lalu orang-orang itu berdiri bersama beliau hingga ketika beliau hampir menyelesaikan salat. Dan para makmum tinggal menunggu salam beliau. Beliau bertakbir dalam keadaan duduk dan beliau sujud 2 kali sebelum melakukan salam. Kemudian beliau salat. Satu lagi pada riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim beliau bertakbir pada setiap sujud sedang beliau dalam keadaan duduk, dan orang-orang pun ikut sujud bersama beliau sebagai pengganti duduk tasawuf yang beliau lupakan. ya, jadi ini peristiwa sholat zuhur. Beliau lupa duduk tahiyat. Harusnya duduk tahiyat awal, langsung berdiri ke rakaat ke-3. Satupun sahabat tidak ada yang menegur. Dikira memang syariatnya begitu. Ternyata beliau lupa duduk at-tahiyat. Begitu di rakaat keempat, setelah fil alamina innaka hamidun majid, beliau tidak mengucapkan salam, tapi sujud 2 kali. Setelah itu diakhiri dengan ucapan
salam. Berarti prakteknya adalah ini sholat duhur rakaat terakhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baru salam. Salam ke kanan dan ke kiri. Sekarang pertanyaannya, apa yang dibaca saat sujud? Jawabannya tetap bacaan sujud. Yang biasa subhana rabbiyal a'la, silahkan itu yang dibaca. Mungkin saya punya kebiasaan subuhun kudusun wa rabbul malaikati warruh, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini bacaan sujud ketika Rasulullah punya perasaan tahun ini beliau akan meninggal dunia. Jadi kepada bapak-bapak yang merasa sudah sepuh, tahun ini tahun terakhir, silahkan ditiru oleh Rasulullah, meninggalkan subhana rabbiyal a'la, tidak membaca subuhun kudusun wa rabbul malaikati warruh, panteng subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud sahwi itu apa? Ya tetap membaca Rabbig firli. Itu yang rojih. Meskipun saya menghormati teman-teman saya dari pondok pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama, biasanya membaca apa? Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tapi saya akan kemana-mana, tidak ada satupun riwayat hadis yang mengajarkan itu, sehingga banyak ulama mengembalikan bacaan sujud sahwi sebagaimana bacaan sujud biasanya. Baik, dari sini berarti duduk tahiyat itu hukumnya wajib. Bagi yang melupakan berarti diwajibkan untuk menutup dengan sujud sahwi. Jadi kasus pertama, sujud sahwi ditunaikan karena meninggalkan kewajiban sholat. Bukan rukun ya Pak ya, tapi kewajiban sholat. Kalau rukun ditinggalkan berarti sholat tidak sah. Misalnya saya sholat duhur lupa tidak baca Al-Fatihah, langsung membaca surat Inna a'toinakal kausar. Oh berarti sholatnya tidak usah ditutup dengan sujud sahwi, tapi harus diulangi dari awal, sholatnya dianggap batal. Tapi kalau kewajiban sholat seperti lupa duduk tahiyat awal, termasuk sami Allahu liman hamidah, lupa membaca Rabbana walakal hamdu, maka di ujung diwajibkan sujud sahwi. Masalah kedua, bagaimana kalau rakaat kedua harusnya imam duduk tahiyat, malah berdiri ke rakaat ketiga, seisi masjid mengucapkan subhanallah, padahal imam sudah berdiri, maka dilarang bagi imam untuk turun demi duduk tahiyat awal, karena posisi dia sudah berdiri. Kalau dia berdiri, duduk kembali karena mengikuti subhanallah dari jamaah, maka sholatnya dianggap batal karena dia mundur ke rukun sebelumnya. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga biarkan jamaah subhanallah, imam tetap berdiri, jamaah akhirnya ikut berdiri bersama imam, akhirnya sholat ditutup dengan sujud sahwi. Selesai nomor 1. Ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada. Baik. Ingatnya setelah salam gimana? Nah, ingatnya setelah salam tinggal sujud 2 kali. Ya Allah, saya kan tadi belum duduk tahiyat awal, padahal sudah salam. Nah, silahkan tinggal sujud 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru mengucapkan salam. Baik, kasus kedua, sujud sahwi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatal asyi rak'ataini thumma sallama thumma qala ila khashbatin fi muqaddamil masjid fawada'a yadahu 'alaiha wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba an yukallimahu wa kharaja sar'anun nas faqalu kusiratis shalah wa fil qaumi rajulun yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzal yadaini faqala ya Rasulullah anasita am kusiratis shalah qala lam ansa wa lam tuksar qala bala qad nasita fa shalla rak'ataini thumma sallama thumma kabbara thumma sajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fakabbara thumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithli sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara muttafaqun alaihi wal lafdu wa fi riwayatin li Muslim salatal asri. Silakan. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salah satu salat dan dua salat siang hari dengan 5 rakaat. Lalu beliau salam dan beliau pergi ke sebuah potongan kayu di depan masjid. Lalu beliau meletakkan tangannya di atas potongan tersebut dan di antara orang tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka berdua segan untuk mengingatkan beliau. Orang-orang yang tergesa-gesa keluar dari masjid. Saya berkata, salat telah dikosor, dan ada seorang sahabat yang kebetulan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zuliyadain yang memiliki 2 tangan berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda lupa setelah salat kami telah dikosor? Beliau berkata, aku tidak lupa, dan salat kami juga tidak dikosor. Sahabat itu kembali berkata, tidak, justru Anda telah lupa. Lalu beliau salat 2 rakaat lagi dan salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau bahkan lebih lama. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Lalu beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir lalu sujud seperti biasa dan bahkan lebih lama. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Baik. Jadi kasus kedua, kalau tadi kan meninggalkan kewajiban. Apa kewajibannya? Duduk tahiyat awal. Kalau kasus kedua, kekurangan rakaat. Jadi sholat asar harusnya 4 rakaat, ternyata beliau baru melaksanakan 2 rakaat. Selesai sholat, beliau pergi ke potongan kayu yang ada di depan masjid. Dulu saya minta kepada Syekh Musaid Bashir Ali mathilana ma fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong praktekan di depan kami wahai Syekh, maksud Rasulullah berdiri setelah sholat itu maksudnya apa? Ternyata beliau berdiri memegang jari-jari, mempertemukan 2 jari, kemudian jadi begitu, sambil berdiri sambil menyandarkan kedua telapak tangan di ujung kayu yang ada di masjid. Seolah-olah beliau berpikir, seolah-olah beliau sedang bingung, ada sesuatu yang aneh hari ini. Ternyata satu-satunya yang berani menegur Rasulullah adalah Dzul Yadaini. Aslinya adalah Khirbak, tapi dipanggil Dzul Yadaini. Kalau tadi memiliki 2 tangan. Kalau versi Pak Suparna apa? Yang memiliki 2 tangan. Cuma itu aja. Yang memiliki tangan panjang melebihi kadar. Dzul Yadaini. Jadi tangannya panjang melebihi kadar. Jadi nama aslinya adalah Khirbak, tapi Khirbak tenggelam dengan panggilan Dzul Yadaini, si orang yang memiliki 2 tangan yang panjang melebihi kadar. Biasanya kan tangannya pendek, ini tangannya kepanjangan. Berarti boleh memanggil seseorang sesuai dengan ciri fisik
dengan syarat apa? Yang bersangkutan ridho. Sebagaimana orang ini, sebagaimana dulu Bupati Lamongan itu dipanggil dengan Pak Jeliteng karena memang kulitnya hitam, dan beliau enjoy dengan panggilan itu. Termasuk ada ketua majelis taklim, sampai hari ini saya tidak tahu nama beliau, tapi beliau lebih populer dengan Ibu Gendut karena memang badannya melebihi kadar, dan beliau nyaman-nyaman saja dengan panggilan itu. Baik. Nah, jadi orang ini berani menegur Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau lupa atau sholatnya di qasar?" Baru beliau kaget, begitu paham bahwa beliau salah. Seisi masjid diminta untuk berdiri, yang keluar-keluar diminta untuk balik ke masjid, kemudian menunaikan sholat 2 rakaat tambahan ditutup dengan sujud sahwi. Baik, kasus kedua selesai. Kasus ketiga, silahkan dilewati 3 hadis di situ. Sekarang masuk hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla atsalatan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in shalla tamaman kana targiman lisyaiton." Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya dan dia tidak mengetahui berapakah jumlah rakaat yang telah dilakukan, apakah 3 atau 4, maka hendaklah dia membuang keduanya dan kerjakan apa yang dia yakini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salam. Jika dia telah salat 5 rakaat, maka 2 sujud tersebut telah menggenapkan salatnya untuknya. Dan jika dia telah salat dengan sempurna 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut akan menjadi penghinaan terhadap setan. Ya, berarti kasus ketiga, kalau kita sholat ragu terhadap jumlah rakaat, berarti 3 atau 4. Kalau berdasarkan hadis ini anggap 3. Ini 2 atau 3, anggap 2. Ditutup dengan sujud sahwi. Akhirnya di ujung hadis, oh ketahuan kenapa kita bisa ragu terhadap jumlah rakaat. Ternyata provokatornya adalah setan. Benarlah ketika di bab adzan sudah kita pelajari, idza nudiya lis-shalah adbara syaiton walahu durat. Adzan berkumandang, setan lari terkentut-kentut mencari tempat tidak terdengar adzan. Hatta idza qudiya aqbala, adzan selesai balik lagi ke masjid. Hatta idza thuwiba adbara, begitu iqamat lari lagi. Hatta idza qudiya, kalau iqamat sudah selesai balik lagi ke masjid untuk memprovokasi orang-orang yang sedang sholat. Udkur kada lima lam yadkur min qabl. Ayo ngalamun ini, ayo ngalamun itu, hingga akhirnya sholat hatta la yadri kam shalla, ujung-ujungnya dia bingung. Sudah pada rakaat keberapa saya berada. Berarti sujud sahwi cara untuk menghinakan setan. Baik, dari sini akhirnya kita simpulkan sujud sahwi untuk 4 kasus. 1, kalau kekurangan rakaat. 2, kalau kelebihan rakaat. Karena Rasulullah pernah sholat duhur 5 rakaat.
Ketiga, meninggalkan kewajiban seperti duduk tahiyat awal. Yang keempat, ketika ragu sudah berapa rakaat yang sudah dia tunaikan. 4 kondisi ini mewajibkan kita untuk sujud sahwi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau saya Allahu Akbar, tiba-tiba saya bingung, ya Allah, ini saya sholat duhur atau sholat asar? Solusinya apa? Karena ini ada kasus anggota pengajian kita di jembatan 12 Rawalumbu, sudah takbir, sholat sendiri di rumah, dia langsung gamang, ini duhur atau asar? Maka jawabannya, sholatnya harus dibatalkan dan diulangi dari awal. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Niat itu syarat sahnya ibadah. Kalau tidak ada niat, berarti ibadahnya tidak sah. Berarti pastikan ketika dia menunaikan sholat, akan menunaikan sholat, dia harus tahu sholat apa yang akan dia kerjakan. Tidak boleh gamang. Akhirnya saya tanya, kenapa Bapak bingung ini sholat duhur atau asar? Karena bangun tidur dalam keadaan ngantuk, kemudian dia berwudu, sudah mulai takbiratul ihram, baca al-fatihah, dia kebingungan ini duhur atau asar. Baik. Nah, kemudian di sini ragu, rakaat ketiga atau keempat. Solusinya apa? Solusinya adalah ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau Bapak mengalami satu keraguan, tidak semua keraguan itu selesainya dengan sujud sahwi. Tergantung kasusnya. Contoh, Bapak masuk warung sate, tiba-tiba ragu, ya Allah, ini dagingnya disembelih pakai bismillah atau tidak? Sujud sahwi tidak? Sikap kita apa? Sammu alaihi antum wa kuluhu, baca bismillah, makan. Kalau kita berada di Indonesia, mayoritas warganya adalah muslim, kecuali kalau kita di Jepang sana. Jadi ragu terhadap status daging yang akan kita makan, yang menyembelih baca bismillah atau tidak, maka keraguan itu dibuang jauh-jauh, makan dengan tenang, diawali dengan bacaan bismillah. Yang kedua, ketika kita menemukan permen di jalan, ini punya siapa ini? Bapak ragu, dimakan atau diambil atau tidak diambil? Kalau tidak diambil nanti mubazir. Kira-kira kalau Bapak nemu permen gimana? Udah gini aja, nemu emas antam aja dulu. Dah, emas antam. Ternyata 5 gram. Sekarang kan sampai berapa? Bisa sampai 10 juta kan? Maka arif hasanatan, umumkan penemuan itu selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha wa illa fasya'nuka ilaihi. Kalau yang punya datang, berikan. Kalau tidak ada yang mengaku, silahkan dimiliki secara halalan thayyiban. Berarti penemu punya hak untuk memiliki antam itu. Nah, ini bukan antam tapi permen atau kerupuk. Apa perlu diumumkan setahun? Ia keburu expired. Maka semua barang penemuan yang remeh-temeh boleh langsung dimiliki. Tidak usah diumumkan selama 1 tahun, seperti menemukan uang 100 uang 1000 atau 2000, termasuk permen atau kerupuk, itu bisa langsung dimiliki. Sekarang ragu, ini halal atau haram, seperti Bapak ketika mungkin anak-anak ketika ulangan, ini nyontek halal atau haram, dosa atau tidak dosa. Maka dalam kondisi ragu, solusinya bukan sujud sahwi juga, tapi apa?
istafti qalbaka, tanyakan kepada hati nuranimu. Satu, matma'annal qalbu, saat nyontek tenang atau tidak. Yang kedua, mau tidak kalau perbuatan Anda diketahui oleh pengawas. Jadi dua kaidah ini pegang erat-erat. Kalau Bapak kebingungan memberikan satu sikap kepada satu perbuatan ini halal atau haram, sementara kita tidak tahu dalil, gunakan kaidah. Satu, kira-kira saat melakukan perbuatan itu tenang atau tidak. Yang kedua, mau tidak diketahui oleh orang lain. Pertanyaannya, saat nyontek hati kita tenang atau tidak? Coba pengalaman bapak-bapak yang pernah nyontek. Tenang, berarti itu murid Badar itu. Ya udah biasa. Udah biasa, Masya Allah. Kalau orang yang hatinya baik, nyontek itu pasti tidak tenang. Yang kedua, mau tidak dipergoki oleh guru? Tidak mau. Dua unsur ini ada, salah satu unsur saja sudah menyebabkan nyontek itu hukumnya tidak boleh. Termasuk Bapak chatting-chattingan dengan mantan karena ketemu di reuni. Pertanyaannya, saat chatting-chattingan tenang atau tidak? Pasti tidak tenang, nyari momen di luar. Yang kedua, mau tidak dipergoki oleh istri? Tidak mau, berarti chatting-chattingan dengan mantan hukumnya tidak boleh. Karena kita tidak mau dipergoki oleh istri. Naik kereta, tidak beli tiket, karcis, KRL 15 tahun yang lalu kan bisa naik tanpa beli karcis. Kira-kira tenang atau tidak? Saya perhatikan yang tidak beli tiket, meskipun di depan ada kursi kosong, tidak berani duduk, berdiri, posisinya melihat ke kanan dan ke kiri. Kalau ada pemeriksaan dia langsung pindah gerbong, berarti dia tidak tenang. Mau tidak dipergoki oleh pihak PJKA? Tidak mau, berarti hukumnya tidak boleh. Tapi kan ada juga yang punya klaim KRL ini milik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Saya juga bagian dari rakyat. Akhirnya dengan kalimat itu dia tidak mau beli karcis, padahal dia saat itu tidak tenang. Baik, selesai untuk masalah pertama. Ada problem untuk sujud sahwi? Ya, silakan Pak. Oh, berarti ini sudah masuk tanya jawab bebas berarti. Cukup sujud sahwi. Pekan depan kita akan membahas sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, nggak apa-apa. Tanya jawab yang banyak aja. Satu, qobliyah duhur. Yang awalnya tapi karena waktunya sudah mepet dan kebenaran bukan koma. Iya. Jadi misalnya jadi 2 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Oh ya, jawabannya hukumnya boleh. Saya sudah coret-coret, ada 15 kaidah niat, salah satunya adalah boleh merubah niat. Yang tadinya 4 rakaat qobliyah duhur, karena terikat dengan perkataan Aisyah, karena Rasulullah la yada'u arba'an qabla duhri, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Begitu melihat ngelirik sedikit, ternyata iqomat sebentar lagi. 4 rakaat tidak mungkin. Akhirnya dia ambil 2 rakaat. Bisa tidak? Bisa, karena mengambil hadis dari Abdullah bin Umar, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin, aku hafal 10 rakaat dari Rasulullah yang mengiringi salat wajib. Kalimat pertama apa? Rakaataini qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur. Itu hukumnya boleh. Pertanyaan kedua ada? Silahkan diramaikan dengan tanya jawab. Oh, silahkan. Ngalamun. Nah, bagaimana kalau
ketika ruku harusnya membaca subhana rabbiyal azim, sujud membaca subhana rabbiyal a'la, ternyata itu tidak dibaca. Saya lihat pelajaran fikih dari Syekh Suhaimi, termasuk tanya jawab dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, jawaban beliau adalah yang bersangkutan wajib sujud sahwi, karena subhana rabbiyal a'la bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan orang yang menunaikan sholat. Jadi subhana rabbiyal a'la rabbana walakal hamdu rabbighfirli tidak dibaca, silahkan tutup dengan sujud sahwi. Baik, ini bukan jawaban saya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi menyampaikan bahwa kalau kita bekerja di suatu negara yang mayoritas muslim, Ya. kemudian kita untuk makan ayam, Ya. cukup dengan bacaan basmalah sudah halal saja. Ya, kalau di negara muslim, ya. Kalau negara muslim, Ya, negara muslim. dan saya yang non muslim, Nah, saya pernah baca kalau kita sudah tahu kebersihan di negara non muslim dan kita ragu dengan bacaan basmalah itu tidak dikatakan sebagai haram. Itu kalau ragu kita di negara non muslim, non muslim Pak tidak baca basmalah doang, itu nggak boleh. tidak boleh. Iya, betul, nggak boleh. Nah, jadi kalau Bapak berada di Jepang, ini ragu, ini yang nyembelih siapa? Hukumnya wajib ragu. Hukumnya wajib ragu. Saya tidak akan makan daging ini kecuali yakin siapa yang menyembelihnya. Kecuali kalau bapak-bapak mengikuti paket wisata halal ke Cina misalnya. Berarti pihak travel itu sudah tahu bahwa kita akan makan di tempat-tempat yang sudah dijamin kehalalannya. Kalau itu sudah travelnya bisa dipercaya. Atau pengalaman saya 2 kali ke Singapura, meskipun mereka para pedagang, mereka non muslim, begitu kita masuk, mereka melihat kita muslim, kita akan langsung diberitahu, maaf Anda muslim? Iya, tolong jangan makan di sini, silahkan pergi ke restoran yang lain. Itu pengalaman saya di Singapura. Jadi negara yang mayoritas penduduknya adalah kafir, ternyata mereka memegang teguh etika berbisnis. Mereka tahu kalau muslim jangan sampai dijerumuskan. Yang itu kadang-kadang karakter itu sudah banyak hilang di Indonesia. Kan di Indonesia banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Di sana Masya Allah, kita masuk hanya karena ada jenggotnya. Anda muslim? Iya. Oh, jangan makan di sini. Nggak boleh, silahkan. Malah kita ditunjukkan restoran yang layak untuk kita datangi. Itu kan luar biasa. Kejujuran ditunjukkan oleh orang kafir. Baik, ada pertanyaan lain? Silahkan yang di pojok. Makmum sujud sahwi. Kalau makmum itu sudah tuturi handayani, ikuti apa yang sudah dilakukan imam, jangan ragu. Karena apa? Al-imanu domin, imam itu penjamin. Sudah, biarkan apa yang dilakukan oleh imam. Kenapa? Fa'in akhta'u falakum wa alaihim. Imam itu kalau salah, pahala sempurna milik makmum, dosa ditanggung oleh imam. Jadi kepada bapak-bapak yang berstatus sebagai makmum, sholatlah dengan tumakninah, ikuti yang dilakukan oleh si imam. Baik, belum selesai. Oh, ketinggalan rakaat. Baik, kalau ketinggalan rakaat, maka ketinggalan rakaat kemudian lupa. Kan kita masbuk, ya, terus lupa. Oh, kalau lupa itu lain. Kan imamnya sudah selesai. Kalau kita sudah selesai, kemudian kita masbuk,
berarti status sholat kita sholat sendirian, tidak terikat dengan si imam. Kalau bapak ragu berarti tutup dengan sujud sahwi. Baik, silakan. Setelah salam saja. Kenapa? Maksudnya setelah salamnya imam. Imamnya setelah salam kan kita berdiri menambah rakaat. Begitu dia Al-Fatihah, ya Allah, ini saya rakaat berapa? 3 atau 4? Anggap 3. Tinggal ditambah 1 lagi nanti. Silahkan. Kalau maksudnya tadi Pak diceritakan Pak Iman tadi, kita statusnya dalam berjamaah itu gimana? Jadi kita baca surat baca sujud ketika ruku, padahal kita lagi terbangun. Nah itu nanti gimana? Ya. Itu sujud sahwi atau enggak? Gimana maksudnya? Jadi kita kan makmum nih, Makmum. ruku kan, nah bacaannya itu bacaan sujud. Kalau kita sama sendiri kan sujud sahwi. Ya. Nah ini gimana nih? Status saya? Itu gara-gara ngalamun kelihatannya. Ya, ya. Bukannya bacaan itu ada yang sama. Kenapa? Bacaan sujud sama ruku ada yang sama. Ada yang sama. Apa itu? Subuhun kudusun wa rabbul malaikati waruh, dan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang bedanya hanya subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Nah, gimana kasusnya? Tolong yang jelas dulu baru saya bisa jawab. Kalau jamaah itu ada imam, berarti makmum kan dia nggak baca itu. Oh, gak baca itu. Nah, baik. Bacanya terbalik. Iya. Kalau imamnya itu normal kan dia nggak bisa sujud sahwi. Gak usah sujud sahwi. Bagaimana status makmum? Jabarahu lahu sujud sahwi. Dia diwajibkan untuk menutup dengan sujud sahwi. Meskipun dia makmum bersama imam. Imam kan tidak punya kesalahan. Yang salah adalah kita sendiri yang melakukan sujud sahwi. Tanya jawab dari Syekh As-Suhaimi begitu. Jadi makmum jangan ngalamun. Karena kadang-kadang tidak sempat membaca subhana rabbiyal a'la. Baik. Di luar sujud sahwi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi puasa Ramadan kan biasa menurut dengan puasa 6 hari. Ya. Itu kadang kan yang paling bagus katanya ya sehari langsung puasa. Cuma kadang-kadang kalau sehari langsung puasa itu kan kalau sekali haram. Ya. Sebetulnya boleh jadi sebetulnya apakah ajar Abdul ini sama saja itu tidak. Ya. Kalau yang di Kudus, teman-teman kita begitu. Tanggal 1 Syawal pada makan, hari kedua sepi lagi. Sampai 6 hari ke depan baru rame lagi setelah saum Syawal sudah pada selesai. Tapi tidak ada satupun hadis yang mengatakan afdolnya seperti itu. Hadisnya hanya berbunyi man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin. Siapa yang menunaikan saum Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari hari yang ada di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal karena ada kata-kata min. Min itu menunjukkan apa? Kebebasan. Silahkan cari hari yang paling nyaman. Ternyata ada anggota pengajian kita kesulitan untuk menunaikan saum Syawal. Kenapa? Tamu yang datang berlimpah tiap hari. Saya pernah datang, Pak, begini. Iya, sampai hampir akhir Syawal begini. Jadi yang bertamu luar biasa. Mungkin bapak-bapak kalau punya medsos, netizennya ribuan orang, akhirnya kan banyak yang datang karena kita sering melakukan open house. Akhirnya apa? Tersisa cuma sehari. Beliau bertanya, bagaimana nasib saya? Maka saum sehari di bulan Syawal sudah boleh. Hadisnya dari Abu Mujibah Al-Bahili. Nasihat Rasulullah, sum sahros sobri ay ramadana wa yauman ba'dahu, tunaikan saum
di bulan Ramadan tambah sehari di bulan sesudah Ramadan. Berarti sawalan sehari boleh. Ya Rasulullah, ana utiku aktsara min dzalika. Kalau cuma sehari saya masih punya energi lebih dari itu. Sum syahras sabri ay ramadana wa yaumaini ba'dahu. Tunaikan saum di bulan Ramadan tambah 2 hari sesudah Ramadan. Berarti sawalan 2 hari boleh. Dia mengatakan lagi, ana utiku aktsara min dzalika. Kok cuma 2 sih? Baru Rasulullah sum syahras sabri ay ramadana wa thalathata ayyamin ba'dahu. Tunaikan saum di bulan Ramadan tambah 3 hari di bulan Syawal. Berarti 6 hari itu tidak mengikat. Kalau bisanya cuma sehari silahkan. Mau ditambah 2 hari bagus. Lengkap 6 hari, Masya Allah. Jadi jangan menyalahkan tamu. Pak, kenapa datang lagi? Ini saya limitnya tinggal 6 hari lagi. Itu jangan. Biarkan. Karena menerima tamu itu bagian dari ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cirinya kalau dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu kan makan bareng dengan tamu. Jangan disodorkan makanan, silakan Bapak makan, saya sedang saum. Akhirnya si tamu pasti akan merasa bersalah. Dimakan sementara tuan rumah sedang saum, tidak dimakan tapi makanan sudah dihidangkan. Tersisa 2 penanya lagi. Waduh, ya, silakan. Biasanya langsung banyak dulu aja. Ya. 3 pertanyaan. Ya. Cuman yang 2 masih belum dibahas nggak apa? Ya, nggak apa-apa. Kenal sama si Yusuf. Yang pertama terkait pembelian super tentang perubahan niat tadi. Jadi di awal saya sudah niat untuk sholat pembelian super 4 rakaat, 2 salam. Cuman ada 2 salam. Ada beberapa masjid yang kalau waktunya itu udah di bawah 2 menit dia bunyi. Nah, pada saat saya di rakaat kedua mau tahiyat, pada saat itu saya lagi duduk pertama di rakaat kedua. 4 rakaat ngambil langsung 4. Iya, jadi saya putuskan untuk, karena kalau saya tahiyat 2 salam nggak bakal kekejar. Iya. Saya ubah niat saya langsung 4 rakaat 1 kali salam. Itu apa boleh? Jadi gini, qobliyah duhur itu kan 4 rakaat. Pelajaran yang pernah saya dapatkan, karena Rasulullah yusallimu min kulli rakaataini, Rasulullah selalu mengucapkan salam di setiap 2 rakaatnya. Berarti duhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ketika saya belajar kepada Syekh Musaid Bashir Ali, saya dan teman-teman meminta kepada beliau, mathilana salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla duhri. Wahai Syekh, tolong praktekkan di depan kami salat qobliyah duhur yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata beliau ngambil 4, bukan 2. Rupanya apa? Rakaat kedua beliau tidak salam tapi duduk tahiyat awal. Dan beliau dalilnya dari mana? Karena yang saya pelajari sebelumnya, bahwa di setiap 2 rakaat beliau selalu mengucapkan salam. Dan itulah yang disampaikan oleh syekh-syekh yang ada di YouTube. 2 rakaat selalu mengucapkan salam. Berarti duhur itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tidak langsung. Tapi beliau sebagai ulama hadis, ternyata beliau mempraktekkan langsung 4 rakaat baru salam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi yang kalau kasus itu misalnya ketika tahu bahwa nanti sebentar lagi iqomat, ya sudah, sholat aja tumakninah. Begitu iqomat tinggal dibatalkan, gitu aja. Kan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Iqomat kalau dikumandangkan maka tidak berlaku sholat sunnah, segera batalkan karena ada panggilan untuk sholat wajib.
Baik. Pertanyaan kedua. Yang kedua terkait sujud tilawah. Iya. Gimana hukumnya kalau kita baca ayat sajadah tapi enggak sujud tilawah? Sepakat para ulama sujud tilawah hukumnya sunnah. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang ketiga. Padahal kan misalkan imam itu kan banyak pilihan ayat lain selain itu. Iya, tapi ternyata tidak sujud tilawah. Iya. Iya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Nanti akan ketemu hadisnya. Lupa atau sengaja? Lupa nggak masalah, toh tidak wajib. Sengaja juga tidak dosa, kan nggak wajib. Ya udah gitu aja. Masya Allah. Tapi pemilihan suratnya kan sudah dari awal sudah berniat itu. Oh iya, nggak apa-apa meskipun niat, kan hukumnya tidak wajib. Masalahnya gitu aja. Bolak-balik mau ditanyakan jawabannya itu. Ya. Baik. Dah, ya. Terkait dengan sholat syukur Ya. ada beberapa ulama yang mendoakan sholat syukur. Jadi hanya sujud syukur aja, sholat syukur itu mohon penjelasan. Ya, Rasulullah ketika Mekah ditaklukkan, beliau menunaikan 8 rakaat. Akhirnya para ulama menafsirkan 8 rakaat maksudnya sholat duha. Ada yang menafsirkan sholatul fathi, sholat sebagai syukur karena sudah bisa menaklukkan kota Mekah. Tapi syukur dengan menunaikan sholat memang tidak ada. Yang ada adalah sujud syukur atau bersedekah sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, bahagia karena sudah turun dari langit. Wa ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai akhir ayat yang mengumumkan dosa Ka'ab bin Malik sudah diampuni oleh Allah. Akhirnya dia bersyukur dengan cara bersedekah. Nanti akan kita bahas bagaimana cara bersyukur. Baik, terakhir. Ada yang belum? Ada yang ini tuh, pada saat Abu Jahal meninggal dia diriwayatkan di sini bukan ya. Saya Rasul sholat 2 rakaat karena Itu belum saya dapatkan, ya. cerita tewasnya Abu Jahal. Jadi yang ada adalah Abu Jahal ditumpuk dalam satu lubang, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Syaibah, wahai disebut. Sudah dapat belum siksa dari Allah? Saksikan, kami sudah mendapatkan janji Allah bahwa kita yang menang. Umar bertanya, bukankah mereka sudah mati? Betul, mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk ejekan kepada Abu Jahal yang pernah melempar kotoran unta di saat Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah. Kan Rasulullah mendoakan 7 orang itu, satu persatu disebut hingga 7 orang itu langsung pucat karena mereka paham bahwa doa di depan Ka'bah pasti dikabulkan. Akhirnya teman saya mempraktekkan, dikerjai oleh orang Arab. Nah, teman saya kan bisa bahasa Arab. Kamu sudah ngerjai saya, mendolimi saya akan pergi ke depan Ka'bah, saya akan mendoakan Anda, semoga Allah menikahkan Anda dengan nenek-nenek, gialak, cerewet dan lain sebagainya. Langsung dia pucat minta maaf. Jadi sejahat-jahatnya orang Arab ternyata takut juga kalau didoakan di depan Ka'bah. Cuma kalau bapak-bapak kan tidak tahu ngomongnya gimana. Nah, kalau teman saya mentalnya bagus, disakiti langsung diancam. Baik, terakhir. Terkait dengan hadis tadi ketika Rasulullah minta, kemudian sebagai sahabat kan diajak bersama. Ya. Pertanyaannya kalau waktunya sudah pulang yang ke rumah. Ya. Tinggal di WA. Diumumkan. Udah gitu aja, tadi sholat 2 rakaat di masjid, kita sudah menyempurnakan sholat, silahkan Anda sempurnakan sendiri di rumah. Nah, udah selesai. Ya. Kalau misalkan imam sedang lupa di awal itu tidak tasyahud, kemudian tetap berdiri, kemudian di akhir lupa tidak sujud sahwi. Nah, gimana Ustaz? Ditegur. Tidak ada yang tegur. Oh ya, itu salah. Berarti tegur, disampaikan bahwa tadi tidak sujud duduk tahiyat awal.
Tegurnya setelah salam. Iya, memang tadi Rasulullah ditegur setelah salam. Kan Rasulullah 2 rakaat salam kan? Akhirnya, ya Rasulullah, anasita am kusiratus shalah? Engkau lupa atau kosor? Mana situ wa ma kusiratus shalah? Saya tidak lupa, salat belum tidak dikosor. Tapi baru 2 rakaat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kan bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, dibenarkan oleh keduanya. Akhirnya seisi masjid diminta berdiri. Begitu. Udah selesai. Diminta balik lagi sujud sahwi. Iya, diminta lagi untuk sujud sahwi. Tapi tolong ini sujud. Pasti tunggal kan. Kenapa? Misalnya kita ada di jamaah paling depan atau paling depan. Sholatnya itu misalnya kita pas rakaat kedua, imamnya itu sujudnya sudah sujud tahiyat akhir. Gitu ya. Sudah ketahuan. Udah ketahuan duduknya tahiyat akhir. Tidak mau salah. Iya. Ngomong aja subhanallah. Subhanallah. Iya. Antisipasi. Betul, antisipasi. Jadi itu pernah saya alami. Saya duduk tahiyat akhir karena saya menganggap itu duduk tahiyat akhir. Tiba-tiba di belakang subhanallah, langsung saya sujudnya duduknya iftiros. Bukan tawaruk. Iya enggak apa-apa. Tapi kecuali kalau Bapak berimam kepada imam yang madhabnya Maliki, seluruh duduk dalam madhab Maliki tawaruk semuanya. Meskipun sedang baca Robik Firli, itu tawaruk Pak. Robik Firli itu seolah-olah duduknya duduk terakhir. Jangan ngomong subhanallah. Ya gitu aja. Baik. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.